Saudari-saudara yang terkasih, di antara kita banyak orang datang ke gereja merayakan Ekaristi. Ada yang datang ke gereja untuk berdoa di Gua Maria. Ada pula yang berdoa adorasi pada sakramen Maha Kudus di kapel adorasi. Pernahkah Anda merasa atau menyadari, kok aku tidak berubah lebih baik? Kok doa-doaku tidak dikabulkan oleh Tuhan? Kok aku merasa masih selalu jatuh dalam dosa yang sama? Atau singkatnya bertanya, mengapa hidup rohaniku, segala macam hidup rohani tidak mengubah, tidak berdampak seperti yang aku harapkan? Saudari-saudara terkasih, faktanya tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan itu mengalami peningkatan kualitas hidup. Tidak semua orang yang dekat dengan Tuhan itu terkabul doanya atau mendapat mukjizat. Pertanyaannya, mengapa? Ada dua jawaban sekurang-kurangnya. Yang pertama, kita bisa mengutip surat Yakobus bab 4 ayat 2b sampai 3. Dikatakan di sana, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi mengapa hidup rohaniku tidak mengubah, tidak berdampak seperti yang aku harapkan? Jangan-jangan doa-doa kita didorong oleh nafsu keinginan kita saja. Tuhan, aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin segalanya. Kalau begitu, doa tidak akan mengubah, karena melulu isinya tentang aku, tentang apa yang aku inginkan. Atau doa-doa kita mengarah kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau inginkan dari hidupku? Apa yang sebaiknya aku lakukan, Tuhan, dalam situasi yang demikian ini? Hanya dengan begitu mengarahkan doa-doa kita itu sungguh-sungguh kepada Tuhan, ada perubahan yang semakin menyerupai Tuhan Yesus. Karena arahnya keluar ke yang lain, kepada Yesus, atau mendoakan orang-orang lain yang kita cintai. Bukan melulu tentang diri sendiri. Itu yang pertama. Atau mungkin ini jawaban yang kedua, mengapa hidup rohaniku tidak mengubah tadi. Yang kedua ini sesuai dengan bacaan Injil, bacaan-bacaan yang kita dengarkan tadi. Mengapa hidup rohaniku tidak mengubah atau berdampak seperti yang aku harapkan? Ini perkara iman. Markus bab 11 ayat 23-24 itu mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini soal iman, tidak bimbang, tidak ragu, hanya mengarahkan diri kepada satu hal, yaitu Yesus. Baik Yairus dan wanita yang sakit pendarahan dalam bacaan Injil adalah orang-orang yang ada dalam situasi terdesak, situasi yang begitu berat,
tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa membantu mereka. Yairus anaknya sakit dan hampir mati. Bahkan ketika Yesus dalam perjalanan untuk ke rumahnya Yairus, anak itu mati. Dan wanita yang sakit pendarahan itu sudah berobat ke berbagai macam tabib, malah tambah parah. Uangnya habis. Mereka lalu mengarahkan diri hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Memang ada perbedaan antara Yairus dan wanita sakit pendarahan ini. Yairus adalah orang terpandang. Ia kepala rumah ibadat. Ketika mendengar Yesus, ia mengungkapkan imannya secara terbuka. Ia segera datang pada Yesus yang baru saja turun dari perahu dan tersungkur menyembah Yesus, memohon-mohon dengan sangat kepada Tuhan di hadapan banyak orang. Dan Yairus mohon untuk anaknya. Kalau wanita yang pendarahan ini, dia bukan siapa-siapa. Ia mengungkapkan imannya secara sembunyi-sembunyi. Kita tahu. Asal menjamah jubahnya saja. Gak bicara apa-apa, gak berbuat apa-apa. Tapi dia menerobos kerumunan, menyentuh. Tidak mengungkapkan seperti Yairus, berbeda. Demi juga doanya untuk kesembuhan dirinya. Karena penyakitnya, ia dianggap najis, disingkirkan dan tidak boleh dekat-dekat bait Allah. Perempuan pendarahan ini. Namun keduanya, perbedaan ungkapan iman itu tidak masalah. Baik ungkapan iman yang begitu terbuka ataupun sembunyi-sembunyi. Yang penting apa? Hatinya, hati kita, diri kita itu percaya dan tidak bergeming sedikit pun pada Tuhan. Jadi bukan soal ungkapannya bagaimana, tetapi hatinya mengarah kepada Tuhan. Berfokus hanya kepada Tuhan. Tidak peduli omongan jelek orang lain. Tawaran dukun ini, jimat itu ya. Tetap fokus saja pada Tuhan. Setia pada Tuhan. Maka pesan Injil minggu ini bagi kita, bahwa kita tidak boleh menjadi orang yang hanya puas berada dekat Yesus, di sekitar Yesus saja, di sekeliling Yesus saja, melainkan masuk menjadi pribadi seperti Yesus. Itu berbeda. Ibarat seorang anak yang belajar berenang sama orang tuanya. Anak yang satu hanya berkeliling di sekitar kolam ya. Takut dia. Yang satu lagi berani nyemplung, berani masuk ke dalam kolam. Hati kita, disposisi batin kita mesti terarah kepada Yesus. Dengan penuh iman dan harapan akan kasih Tuhan. Hanya dengan begitu kita menjawab pertanyaan di atas, hidup rohaniku itu mengubah. Hidup rohaniku itu berdampak. Yesus mengubah hidup kita pasti lebih baik. Itu keinginan Allah. Seburuk apapun situasi kita, karena Yesus sendiri ingin kita selamat. Asal kita mau percaya kepadanya. Caranya bagaimana? Konkretnya bagaimana? Dengan menaruh kepercayaan pada Tuhan, diriku, egoku, kehendakku itu harus semakin kecil. Dan Yesus itu, kehendak Yesus harus semakin besar dalam diriku. Sama seperti hidup rumah tangga misalnya. Yang satu harus meninggalkan egonya untuk berkorban bagi yang lain. Demikian pula sebaliknya. Dengan demikian,
orang yang kita cintai itu hidup dan semakin besar dalam hati kita. Bukan egonya yang semakin besar, tapi Tuhan Yesus yang semakin besar dalam hidup kita. Maka kalau kita ingin Yesus itu semakin besar dalam diri kita dan ego kita yang makin kecil, cara satu-satunya adalah latihan berkorban. Latihan berkorban. Dalam keluarga misalnya, ini contoh. Kalau tidak setuju dengan suami atau istri kita, nyatakanlah dengan baik. Menyampaikan sesuatu dengan baik, dengan halus, dengan sopan, penuh hormat, itu bisa jadi latihan untuk mengurangi ego kita bagi orang yang kita cintai. Maka ibu-ibu ini yang ulang tahun perkawinan ya, kalau nanti minta uang belanja ke suami jangan kasar. Pi, minta uang belanja pi, uangnya habis. Jangan. Cukup bangun pagi-pagi ibu-ibu, lalu dandan yang cantik. Pura-pura mau pergi. Pasti suami Anda tanya, bingung. Loh Mi, pagi-pagi sudah dandan mau kemana? Lalu jawab saja, mau ke dokter mata pi. Loh emangnya sakit mata? Iya nih pi, nggak tahu. Tadi pagi buka dompet mami nggak lihat apa-apa. Jawabnya halus. Nah kembali lagi, percaya itu bukan sekedar ungkapan. Bukan hanya soal kata-kata atau keyakinan sesaat. Ungkapan adalah salah satu saja. Jadi percaya itu seluruh diri kita. Iman itu beriman, seluruh diri kita mengarahkan diri kepada Yesus. Ada believing, mengungkapkan kebenaran, aku percaya, ya. Ada trusting, berserah yakin bahwa Allah itu mampu mengobati, bahwa Allah itu mampu melakukan yang baik dalam hidup. Dan yang terakhir, doing. Kita melakukan, mewujudkan apa yang kita percayai. Jadi dengan kata lain, beriman itu seluruh diri kita. Believing, trusting, doing. Itu semua pikiran kita, hati kita mengarah kepada Tuhan. Allah dalam bacaan kedua ditunjukkan oleh Paulus sebagai Allah yang solider. Karena tidak omong doang, tapi sungguh-sungguh berbuat sesuatu, solider. Ia kaya namun memilih menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Ini yang dilakukan Allah. Allah datang ke dunia, dekat dengan kita, mewartakan keselamatan, bahkan melalui dirinya, Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Semoga kita tidak hanya dekat atau ada di sekeliling Yesus saja, namun hati kita terarah kepada Yesus. Kita mau masuk lebih dalam ikut Yesus. Dengan cara tadi, latihan berkorban. Latihan berkorban bagi Yesus dan bagi sesama, terutama yang kita cintai. Dan itu sesuai seperti teladan Yesus yang mengorbankan dirinya bagi kita. Amin.